Undang-Undang Pusat Finansial Indonesia resmi disahkan. Peluang besar atau risiko baru? Halo semuanya, nama saya Agung. Kalau kamu suka cerita tentang krisis ekonomi, konspirasi, politik, dan cerita hisab gelap dunia, langsung subscribe channel Agung Legowo. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena gua akan upload video 2 kali dalam seminggu. Kalau sudah subscribe, langsung kita mulai. Pada tanggal 21 Juli tahun 2026, pemerintah dan DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau disingkat PFII. Tujuan utamanya adalah membangun kawasan pusat keuangan bertaraf internasional yang diharapkan mampu menarik lebih banyak investor, bank, dan perusahaan keuangan dari berbagai negara. Pemerintah berharap kawasan ini dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru dan membuat Indonesia mampu bersaing dengan pusat keuangan dunia seperti Singapura, Dubai, dan Abu Dhabi. Rencananya kawasan PFI ini akan dibangun di Bali, menyediakan berbagai layanan keuangan internasional, mulai dari perbankan, pasar modal, pengolahan investasi, hingga perdagangan komoditas seperti emas. Selain itu, kawasan ini juga memiliki aturan khusus untuk menyelesaikan sengketa bisnis agar prosesnya lebih cepat dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Pemerintah menilai PFII dapat membuka sumber pendanaan baru untuk pembangunan Indonesia. Jika lebih banyak investor asing masuk, modal yang tersedia diharapkan semakin besar. Modal tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk menarik minat investor, pemerintah juga menawarkan berbagai insentif, seperti kemudahan perizinan dan keringanan pajak bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. Harapannya Indonesia dapat menjadi salah satu pusat keuangan penting di kawasan Asia. Namun keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada pelaksanaannya di lapangan dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor. Meski memiliki tujuan besar, pengesahan UU PFI juga memunculkan berbagai tanggapan. Sebagian pengamat menilai kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan menarik investasi dalam jumlah besar. Namun ada juga mengingatkan agar berbagai insentif yang diberikan tetap disertai pengawasan yang kuat. Beberapa pihak khawatir jika pengawasan tidak berjalan dengan baik, fasilitas yang diberikan dapat disalahgunakan untuk penghindaran pajak atau aktivitas keuangan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, ada pula yang mempertanyakan apakah manfaat investasi nantinya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat luas atau hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Karena itu, pendekatan mengenai UU PFI ini bukan hanya soal besarnya investasi yang masuk, tapi juga bagaimana kebijakan ini dijalankan secara transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Nah, jadi hingga saat ini Undang-Undang PFII masih menjadi topik yang memunculkan berbagai pandangan. Ada yang melihatnya sebagai peluang besar untuk membawa Indonesia menjadi pusat keuangan internasional. Di sisi lain, ada pula yang meminta agar pemerintah memastikan pengawasan berjalan dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutmu, apakah Undang-Undang PFI ini akan menjadi langkah besar bagi perekonomian Indonesia? Atau justru menyimpan tantangan baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena di balik setiap berita selalu ada sejarah, di balik setiap krisis selalu ada pelajaran, dan di balik setiap perubahan selalu ada pola yang bisa kita pelajari. Saya Agung Legowo, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap #pahami dunia.